Halo teman-teman, ini adalah tugas Matis ya. Tugas Matis, tugas video menjelaskan jurnal yang saya ambil tentang pengaplikasian algoritma G-Star sebagai dasar pencarian rute tercepat pada aplikasi berbasis GPS atau Waze. Nah, ini ditulis oleh Alson Cahyadi dari program studi Teknik Informatika dari Universitas Teknologi Bandung. Apa itu Waze? Mungkin teman-teman harusnya sih sudah tahu ya. Waze itu adalah Google Maps, sama. Tapi dia itu adalah aplikasi navigasi yang berbasis komunitas yang membantu pengguna untuk menemukan rute tercepat dan menghindari kemacetan. Nah, sebagai site information aplikasi ini dikembangkan oleh Waze Mobile di Israel, lalu kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2013. Nah, keunggulannya apa sih? Seperti biasa, sama lalu lintas real time, lalu perkiraan waktu tempuh, dan navigasi turn by turn yang ada 500 meter lagi belok kiri ke Jalan Ahmad Yani, ya gitu. Nah, kita masuk ke graf berarah. Apa sih itu graf berarah? Nah, di sini graf berarah itu merepresentasikan hubungan antara node dan arah. Node itu apa? Node itu kalau misalnya di Google Maps atau di Waze itu adalah landmark, atau misalnya kebun binatang Surabaya dan Tunjungan Plaza. Nah, itu node arah itu adalah rute jalan. Nah, terus algoritma Dijkstra. Kita berkenalan dulu dengan algoritma Dijkstra. Apa sih itu? Basically, dia adalah metode untuk mencari rute terpendek antara node dalam graf. Jadi, misalnya David mau dari kebun binatang Surabaya ke Tunjungan Plaza, itu rute terpendeknya lewat mana, itu bakal menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, itu dikemukakan oleh Edgar W. Dijkstra pada tahun 1956 dan dipublikasi 3 tahun kemudian. Nah, selanjutnya cara algoritma Dijkstra ini kok gimana dia bisa mencari rute terpendek itu. Dia mencari dengan menghitung waktu tempuh yang digunakan dari antara node. Jadi misalnya ada 3 jalan menuju tempat yang sama. Nah, jalan pertama itu dia memakan 10 menit, jalan kedua itu dia memakan 7 menit, dan jalan ketiga itu dia memakan 12 menit. Nah, dia akan otomatis memakai jalan kedua yang memakai waktu tempuh lebih sedikit. Nah, ketika ini dikombinasikan, digunakan secara menyeluruh pada Google Maps atau Waze, itu dia bakal menghasilkan pohon rute terpendek. Nah, selanjutnya kita coba mengaplikasikan algoritma Dijkstra ini ke graf berarah. Nah, di sini ada gambarnya ya. Contoh algoritma Dijkstra. Di sini udah digambar ada landmarknya, udah ada arahnya, jalur arahnya, udah ada juga waktu yang diperlukan untuk menempuh jalan tersebut. Nah, jadi sudah kita tadi menentukan node sumber atau landmark pada aplikasi navigasi kita. Sudah kita gambar juga ini seperti digambar, lalu kita bakal langsung mulai mencari rute. Nah, di sini sebagai contoh kita mulai dari A. Nah, kalau misalnya kita di sini goalsnya adalah mencari jalan tercepat untuk ke B dan mengelilingi semuanya gitu. Nah, jadi pertama dari A kita ini ke B, itu dia ada tulisannya 20A. Nah, berarti dia cuma memakai
20 menit untuk bisa sampai ke tujuan. Nah, di sini dilihat kalau misalnya kita ke D itu dia pakai 80, kalau misalnya kita ke G itu dia pakai 90. Nah, ini caranya diulang-ulang terus sampai nanti akhirnya kita mendapatkan angka paling optimal, angka paling pendek, waktu tempuh paling pendek sampai kita menuntaskan keliling-kelilingnya dan sampai ke tujuan. Nah, di sini bisa dilihat yang nomor 7 itu kita udah di G, dia udah dari A tadi ke B, terus dari B tadi ke F. Nah, terus dia dari F ke C, dari C ke D, dari D itu dia bisa ke H, tapi di sini dia setelah dari D itu dia ke G. Nah, implementasinya kita gunakan lagi ke Waze, atau tadi bisa dibilang kalau misalnya algoritma Dijkstra itu adalah core-nya atau cara utama yang digunakan dalam pencarian rute terpendek pada aplikasi navigasi ini. Tapi tidak serta-merta digunakan secara gamblang karena ada beberapa metode tambahan yang digunakan untuk menambah akurasi, menambah kecepatan juga, kecepatan pemrosesan pencarian rute itu. Nah, salah satunya itu ada priority queues, lalu ada bidirectional search, ada juga geometric goal directed search atau algoritma ASTAR, lalu juga ada heuristics. Nah, juga ada di Waze itu sebagai side information aja, karena Waze itu adalah aplikasi navigasi berbasis komunitas. Sebagai contoh, misalnya David dari Jakarta mau ke Bandung, kan ada banyak jalan-jalan yang bisa ditempuh ke Bandung kan. Nah, misalnya di jalan yang David tuju sekarang itu di depannya barusan terjadi kecelakaan, otomatis ada pemadatan jalannya jadi padat, jadi macet. Nah, David di situ bisa ngeklik aplikasi Waze lalu menaruh peringatan supaya orang-orang yang di belakang David yang jauh, misalnya yang baru mau berangkat atau sedang dalam perjalanan, itu dia akan diarahkan aplikasi Waze ini menjauh dari jalan yang sedang terjadi pemadatan itu atau sedang macet ya. Nah, supaya bisa sampai ke tujuan lebih cepat. Ini juga bisa memberitahu ada polisi atau ada kamera headlight. Nah, itu salah satu fitur unggulannya dari Waze. Nah, sampai terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah aplikasi pengaplikasian algoritma Dijkstra dalam sistem pencarian rute teroptimal pada fitur navigasi piranti itu sangat penting sekali pada aplikasi Waze ini, karena merupakan core atau cara utama mereka untuk mencari rute tercepat. Nah, tapi tentu tidak cuma menggunakan algoritma Dijkstra saja. Dia ada tambahan-tambahan lagi, algoritma lain yang membuat pencarian rute itu lebih akurat dan dia jadi lebih cepat. Nah, sistem pencariannya sendiri itu masih terus dioptimalkan terus-menerus supaya ketika di jalan ada hambatan, dia bakal mencari rute baru yang bisa waktu tempuhnya lebih pendek. Mungkin itu sekian bisa saya sampaikan dari jurnal algoritma Dijkstra sebagai dasar pencarian rute tercepat pada aplikasi berbasis GPS atau Waze, yang ditulis oleh Alson Cahyadi dari program studi Teknik Informatika dari Universitas Institut Teknologi Bandung. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.